Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah haji qalbu, semoga Allah memberikan rahmat dan maunah kepada kita semua, dan karenanya mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Dan marilah kita bersolawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita meneruskan makalah yang ke-27 dari bab ke-10 kitab Nasul Ibad. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa bima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus sabi'atu wal isrun. Maqalah yang ke-27. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin aw ummatin ta'a bi hadzal du'a'i fi lailatul arafah alfa maratin. Tidaklah seorang hamba dari umat yang berdoa dan membaca pada malam Arafah. Arafah itu berarti 9 Dzulhijjah ya. Wa ya'asrun kalimat, dan ini adalah kira-kira doanya 10 kalimat. Au tastabihatin, yang semuanya itu adalah berisi tentang tasbih, subhanallah gitu ya. Maka lam yas'alillaha syai'an, tidaklah ia mohon kepada Allah terhadap sesuatu, illa atahu su'lahu, kecuali niscaya Allah akan mengabulkan permohonannya. Malam yad'u bi qati'ati rahmin aw ma'thamin, selama ia tidak berdoa dengan pemutusan hubungan, kasih sayang, atau dia berbuat dosa-dosa besar. Jadi ini doa malam Lailatul Arafah. Itu malam ketika kita sedang mau di Arafah. Kira-kira ini kan di Mina ya. Untuk malam ke Mina, besok paginya kan menuju ke Arafah. Apa doanya itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah awwaluha subhanalladzi fis samai arsyuhu. Maha suci Allah, zat yang maha ada di langit dengan arsy-Nya. Apa itu arsy? Fa innal arsy fauqal kursiyyin wa huwa fauqas samawat. Diartikan oleh Syekh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bandani. Ars itu ada di atas kursiyun ya, sedangkan kursi itu di atas langit. Ini bukan berarti Anda dan kita bayangkan bahwa Allah duduk di kursi ini ya, bukan. Jadi ini menunjukkan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Yang kedua, subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu. Maha suci Allah dengan kerajaan dan kekuasaannya yang ada di bumi. Fa in duhuru mulkihi ta'ala lana fil ard. Karena sesungguhnya penampakan kerajaan Allah Ta'ala bagi kita adalah di bumi ini. Jadi Allah itu merajai samawat wal ard. Karena kita hidup di dunia, maka Allah selalu merajai kita di
dunia, di bumi ini. Yang ketiga, subhanalladzi fil bahri sabiluhu, maha suci zat Allah yang jalannya ada di langit, ada di laut. Allati tusilul ibadi ila jamil jihadi li asbabi ma'ayishihim, yang mengantarkan hamba-hamba menuju semua arah untuk mencari sebab penghidupan mereka. Artinya kehidupan pun ada di laut, dan Allah juga merajai di laut. Subhanalladzi fil hawa'i ruhuhu, maha suci Allah zat yang ruhnya ada di seluruh udara. Inna raiha musakharun bainas sama'i wal ard wa ma'danuhu fil ardi thalithatin, karena sungguh roh itu berjalan di antara langit dan bumi dan bersemayam di bumi kita ini. Jadi Allah itu selalu ada karena beliau maha ada, ya, dan selalu ada. Kalau kita dari tidak ada menjadi ada, nanti wafat. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan rusak kecuali wajah, keluar zat Allah. Tapi zat Allah seperti yang disebutkan tadi, la mislin wala kaifin, tidak bisa dipadankan dan tidak bisa dibayangkan, diperumpamakan. Allah duduk di kursi seakan-akan seperti raja, enggak, bukan itu artinya. Yang kelima, subhanallah finnari sultanuhu, Allah zat yang mempunyai kekuasaan di dalam api, ya. Walidzalika la yajuzu li ahadin min makhluqina ay yu'adziba ahadan min al-khayawati binnar, karena tidak diperbolehkan lagi seorang makhluk yang ada menyiksa salah satu dari hewan-hewan dengan api. Jadi ini adalah tafsirnya dari hadis Rasulullah oleh Syekh Nawawi. Yang keenam, subhanalladzi fil arhami ilmuhu, maha suci Allah yang ilmunya ada di dalam rahim. Fala ya'lamu ma fil arhami illallah ta'ala, karena tidak ada yang tahu yang ada di dalam rahim ibu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, silaturahim, ya, kasih sayang, karena kasih ibu itu tidak sepanjang masa, terbatas sepanjang masa, karena memang ibu itu yang punya rahim, dan rahim itu berarti kasih sayang. Bapak sekalian, ya, itu perumpamaan. Yang ketujuh, subhanalladzi fil kuburi qada'uhu, maha suci Allah yang kepastiannya ada di dalam kubur itu. Artinya kita akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan di dunia itu nanti di yaumil kubur, akan ditanya munkar nakir. Siapkah? Apa yang harus kita bawa? Apa yang bisa menerangi kubur? Apa yang bisa menyebabkan kita menjawab dengan tegas dan juga lugas apa yang ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir. Fala yahkumu man fil kuburi bi ni'mati wa nikmati illallah ta'ala, karena tidak ada yang dapat menetapkan orang di dalam kubur apakah dia mendapatkan bi nikmatin, nikmat kubur. Orang yang baca Al-Quran, disitulah tempatnya yang bisa meneranginya. Banyak sedekah, itulah yang bisa melapangkan kuburnya. Nah, itu semua karena nikmat yang kita lakukan di dunia. Atau binikmatin pakai qaf, atau karena siksa yang pedih, karena amalan kita yang jelek di dunia itu. Nah, itu semua yang bisa dan menjalani semua itu karena perintah Allah Subhanahu kepada malaikat munkar nakir itu. Yang kedelapan, subhanalladzi rafa'as sama'i bi ghairi amadin, maha suci Allah yang telah meninggikan langit tanpa tiang. Coba kaki-kaki langit kalau kita lagi di laut, teman-teman pelni ya. Itu kalau sudah sedang di laut, mohon sekali-kali naik di dek, lihat aura kaki langit
bulat gitu di tengah laut, seakan-akan kita sedang ada dalam kurungan yang besar dan langit itu tidak ada penyangganya. Itu apa? Itulah Allah, kekuasaan Allah. Kama huwa mar'iyul lana, sebagaimana hal yang telah terlihat yang kita lakukan sehari-hari ini. Yang kesembilan, subhanalladzi wada'al ard, maha suci zat yang telah meletakkan bumi alal ma'i wa jamada, di atas air lalu membeku. Nah, ini teori tentang Glaster ya, bagaimana di daerah kutub dengan climate change bisa meleleh. Nah, ini juga seperti itu. Bumi itu di atas air. Ya, coba bayangkan. Bumi kita, bawah kita kan air. Nah, ini beberapa kekuasaan Allah yang tak terhingga. Yang ke-10, subhanalladzi la malja'a wa la manja minhu illa ilahi ta'ala. Maha suci zat yang tidak ada perlindungan dan penyelamatan selain darinya, illa ilahi ta'ala, kecuali kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya Allah lah yang lantisama, tidak ada yang menjaga kita kecuali Allah. La mukhlisa, tidak ada yang akan membebaskan kita itu dari semua kesusahan kecuali Allah. Au min adzabillah, atau yang Allah yang bisa menjaga azab itu semua kecuali dari Allah. Lah, ini doa yang bisa dan mohon kalau sedang haji diamalkan. Doa waktu di malam Lailatul Arafah. Ya. Kalau sudah di Arafah, maka dengan demikian kan wukuf. Nah, ini bagi yang sudah suluk, sudah pernah mengalami, sudah mencapai makom wukuf, nah itu dilakukan waktu di Arafah. Wukuf itu adalah tidak ada batas antara diri kita dengan Allah, la hijaba, dan semua doa kita akan dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu makalah yang ke-27. Sekarang makalah yang ke-28. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu wal isrun, maqalah ke-28, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Zata yaumil iblis alil laknat, pada satu tertentu Rasulullah bertemu dengan iblis, laknatullah, semoga Allah melaknatnya. Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda dan bertanya, kam ahibbauka min ummati, berapa kekasihmu dari umatku? Ya. Maka iblis berkata, qala ai iblisi ahibbai, kekasih saya itu ada 10 golongan. Ya, kata iblis. Nanti kalau itu bisa dilakukan, berarti iblis tidak bisa mengencani, membersamai, menggoda, nggak bisa. Ya. Tapi apa yang dikatakan itu, ini yang musuhnya iblis itu adalah ini. Nah, dan ini adalah yang bisa menjadi bagian dari kerjaan iblis. Ya. Apa itu? Golongan pertama, al-imamul jair, pemimpin yang lalim. Wah, ini temannya iblis. Ya. Negeri dijual-jual, hutan dijual, semua di Lego, ya, sehingga rakyatnya jadi susah. Ini adalah temannya iblis yang pertama, al-imamu jairun,
pemimpin yang lalim, ayyadzalimu li ra'iyatihi, karena dia menganiaya kepada rakyatnya. Tasarruful imam ala ra'iyah manudum bil maslahah. Karena sebaliknya yang diharapkan seorang pemimpin atas kebijakannya kepada yang dipimpin ala ra'iyah manudum bil maslahah, yaitu kehidupan yang maslahat. Bukan kehidupan yang apa tadi, jairun, yang lalim, yang bisa menjadikan masyarakat sengsara. Maka tidak usah terlalu banyak bercita-cita jadi pemimpin. Pemimpin itu amanah ya, jangan sampai membeli. Jadi pemimpin kok membeli, ya, jangan. Ini bahaya. Rasulullah SAW bersabda, man da'a lidzalimi bil baqa'i faqad ahabba ayyasiyallahu fi ardihi. Siapa saja yang mengajak kepada orang zalim dengan terus-menerus, maka sungguh ia telah menyukai durhaka kepada Allah di dunia ini. Jadi jangan mengajak kedzaliman, jangan menjadi pemimpin yang zalim. Pemimpin baik pemimpin pemerintahan maupun pemimpin sosial. Yang kedua, wal mutakabbir, orang takabur itu adalah temannya dari iblis, dari setan. Ya. Diriwayatkan ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yukhsarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalan dzarri fi syurir rijal. Orang-orang yang sombong nanti akan dikumpulkan di hari kiamat seperti semut kecil laki-laki. Ya. Yaksahumud dzullu min kulli makanin, maka mereka berselubung dengan kehinaan di setiap tempat. Jadi kelihatan orang itu kalau dulu takabur di dunia, maka di akhirat dia dilecehkan, dia dihinakan, walaupun keleng semut juga dihinakan oleh semua orang. Kalau di dunia seakan-akan punya segalanya. Ya, orang suruh menghormati, dibeli bisa. Kalau di akhirat tidak. Yusakuna ila sijnin fi jahannam yusammu bu'lasu, mereka digiring ke penjara di dalam neraka jahanam yang dinamakan yusamma bulusun, yaitu dinamakan bulus. Nanti di neraka. Yuskauna min usarati ahli nar, mereka diberi minum ya dari penghuni surga itu dengan minuman yang jelek, ya, kotoran-kotoran. Itu bagi orang sombong, dilecehkan. Nah, yang ketiga, menurut iblis, teman saya itu adalah wal ghaniyul alladzi la yubali min aina yaktasibul mal. Orang kaya yang tidak peduli dari mana mengusahakan hartanya, yang haram, yang subhat, yang korupsi, dan macam-macam. Yang monopoli, yang rakyatnya menjadi sedih, susah karena monopoli konglomerat. Ini adalah orang yang akan disiksa pertama juga, yaitu orang yang kaya raya tapi tidak peduli dari mana dia dapatkan. Wa fi madza yunfiqu, dan dia tidak tahu dan tidak membelanjakan di jalan Allah karena kekayaannya itu. Nah, mereka itu biasanya semakin kaya semakin pelit, ya, karena memang dia tidak mengerti agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak usah tergoda untuk menjadi orang-orang seperti itu. Kaya raya tapi pelit, kaya raya tapi korupsi. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, wal alimul ladzi saddaqal amira ala jawrihi
orang alim yang menyetujui penguasa atas kelalimannya. Betapa banyak seorang ulama, seorang alim ngerunduk kepada penguasa. Tidak benar di dalam agama. Yang benar umaroknya yang datang kepada ulama. Jadi ulama itu syurujul ummah, misbahul ummah. Dia itu sinarnya lentera kepada umatnya, bukan menjadi orang yang merunduk-runduk kepada penguasa, apalagi membenarkan terhadap penguasa yang lalim itu. Ruwi anna sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man afta bi ghairi ilmin laknatu malaikatus sama'i wal ard. Siapa saja yang berfatwa tanpa ilmu, artinya dulu kan banyak membenarkan kebijakan-kebijakan pemerintah difatwakan. Ya, misalkan mengkapling-kapling laut dibeli, dicarikan dalil. Nah, padahal wa fil islami syurga fi salasatin. Di dalam Islam itu telah bersepakat di dalam 3 hal. Al-ma'u wal kala'u wan nar. Al-ma' air itu tidak boleh diprivatisasi. Lah ini laut diprivatisasi. Gimana ini? 30 kilo kali berapa ya? Naiknya ke depan itu kira ada 10 kilo. 10 kilo kali 20 ada. Dikapling-kapling akan reklamasi, mau dijual. Ini adalah bagian dari kelaliman seorang penguasa bersama dengan pengusaha. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah al-kala, hutan juga gitu. An-nar, energi juga begitu. Ini hadis loh ya. Jadi namanya energi, air, dan hutan itu harus dikuasai negara, bukan dikapling-kapling untuk kepentingan seseorang. Orang seperti itu apa? Orang seperti ini adalah laknathu malaikatus sama'i wal ard. Maka para malaikat akan mengutuk kepada mereka, melaknatnya di bumi dan di langit. Yang kelima, wattajirul khainu, pedagang yang curang, fil mikyali awil mizani aw fi ghairi dzalik. Takarannya, cara menawarkan itu tidak jujur, itu juga bagian dari mereka yang sahabatnya setan. Yang keenam, wal muhtakirun, para penimbun. Bi ayastaril kutu wa ma yu'inu alaihi, dengan cara memberi makanan pokok barang yang dapat menolong dirinya, kalahmin, seperti daging, ya, wa waqtal ghala, di waktu mahal, wa yahbisuhu liya'iyahu bi ahli min dalik, lalu ia menahannya dan menjualnya waqtas sidatil hajatin nasi, ketika harga-harga tinggi dan orang-orang sedang membutuhkan. Ini juga orang yang akan mendapat laknat Allah karena menimbun. Ini kan banyak. Waktu beras ya kurang, harga kan mahal. Harga mahal, rakyat kan belinya tambah. Cabai ya misalkan. Nah, orang-orang yang berdagang seperti ini, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istakhara ta'aman arba'ina yauman faqad bari'a minallah. Siapa saja menimbun makanan selama 40 hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah. Wa bari'a minhu, dan Allah melepaskan tanggung jawabnya. Jadi harus ada perputaran harta itu yang semua akses.
orang bisa mengakses. Lau karena tidak boleh kan harta itu berputar, aghnia minhum, hanya orang-orang yang kaya saja nggak boleh. Orang dagang tidak boleh menimbun lebih dari 40 hari. Kalau menimbun berarti supply and demand di dalam ekonominya tidak berjalan dan Allah akan memurkainya. Riwayat lain disebutkan manih takara alal muslimin ta'amahum darabullahu bil judami wal ikhlasi. Siapa yang menimbun makanan orang Islam, maka Allah akan menimpakan penyakit judam dan atas kebangkrutan mereka itu nanti di yaumil akhir. Yang ketujuh adalah orang yang suka berzina. Ya, karena zina itu yudhibul baha'u minal wajhi, wajahnya menjadi tidak bersinar. Wa yaqta'u rezekinya juga tidak akan lancar. Wa yushitur rahman, dan Allah membenci dari kasih sayangnya itu hilang. Wa yastaujibul khuluda finnar, dan dia juga akan mendapatkan api neraka nanti di yaumil akhir. Alhamdulillah, moga-moga kita jangan melakukan. Astagfirullahaladzim. Yang kedelapan, wa akli riba, dan memakan harta riba. Ya. Waradi fil hadis, diceritakan satu hadis, anna akilar riba yu'adzabu min hini yamutu ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya pemakan riba ia akan disiksa mulai dari saat ia mati sampai hari kiamat. Hati-hati, moga-moga kita tidak makan yang riba, yang haram, apalagi jangan. Yang subhat kita harus hindari. Bisibahati fi bahri ahmari misladami, dan dia akan berenang di dalam darah merah seperti di laut itu orang pemakan riba. Wa annahu yukamul hijarah, sesungguhnya ia akan dijejali batu-batu. Ya, sambil renang dijejali batu. Kullama alqima hajaran sabhabihi thumma ada faghiran. Ya. Kemudian ia dijejali batu itu, kemudian ia kembali lagi menganga. Ya, dikasih batu lagi, fal yakum akhara, begitu terus sampai akhir. Wa hadza kilabasi, sampai dia hari kiamat. Jadi orang yang suka makan harta riba, maka dia akan dijejali batu-batu di yaumil akhir sambil berenang di airnya itu darah. Wa qala fatadatu inna akilar riba yub'atu yaumil qiyamah majnuban. Sayyidina Qatadah berkata, sesungguhnya pemakan riba dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan majnunan. Ya, yaumil qiyamah majnunan, dia orang gila. Ya, orang yang makan harta riba. Yang kesembilan, wal bakhilu alladzi la yubali min aini yajma'ul mal, orang yang tidak peduli dari mana yang dia kumpulkan. Wal bakhilu, dan dia kikir. Banyak orang yang kikir. Ini juga orang yang menjadi temannya setan. Talifa malun fi barin wala bahrin illa biman il zakat, tidak akan rusak satu harta di daratan maupun di lautan kecuali dengan menahan zakat. Jadi teorinya, kalau orang menahan zakat, rezekinya juga ditahan. Orang yang banyak mengeluarkan, Allah akan banyak mengisi. Percaya itu. Semakin banyak sedekah, apalagi sedekah itu kepada orang-orang dekatnya, kepada gurunya, khususnya kepada orang tuanya. Itu kan dalilnya seperti itu. Orang tua dulu, orang dekat, dan guru-gurunya. Itu adalah bagian dari sedekah yang terbaik. Nah, tapi kalau orang menahan, maka rezekinya juga akan ditahan.
Tapi kalau orang banyak bersedekah, Allah akan menambah keranjangnya itu. Yang ke-10, wasaribul khamru mutminu 'alaiha, dan peminum keras yang terbiasa meminumnya, artinya sudah edik. Ruwaya sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan anna sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man sariba khamrun kharaja nurul iman min jawfihi, siapa saja yang meminum minuman keras maka keluar cahaya dari iman dan rongga hatinya. Artinya dia tidak mempunyai sinar wajahnya karena makan minum-minum yang haram tadi. Nah, tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada iblis, fakam a'da'u minal ummati, lalu berapa banyak musuh-musuhmu wahai iblis dari umatku. Ya. Nah, ini tidak akan kita bahas hari ini. Insya Allah kita akan bahas pada hari apa? Pada hari Sabtu yang akan datang. Jadi yang tadi itu adalah temannya iblis. Kalau yang akan datang akan kita bicarakan siapa dari orang yang menjadi musuhnya iblis. Misalnya adalah tentang orang beramal karena ilmunya, penyandang ahlul Quran, kemudian ketiga orang yang azan, ya, orang yang pecinta fakir miskin anak-anak yatim, orang yang mempunyai hati lembut, gampang terenyuh melihat orang, ya, orang yang mempunyai hati rendah, hati tidak sombong. Kemudian anak muda yang sudah taat pada Allah. Biasanya usia 6 kok wis tobat. Ini kan banyak ya guyonan, masih muda itu ya gembira ria, ya. Hidup kaya raya, mati masuk surga. Surganya mbahnya ya, kira-kira gitu. Ya, gitu ya. Anak muda kok sudah mau suluk. Top. Masih muda sudah mendekatkan diri pada Allah, itu top. At-top, kalau orang Madura at-top, ada n-nya, at-top. Kalau top itu biasa, kalau at-top lain. Kemudian ada yang segala sesuatunya dari yang halal, anak muda yang saling mencintai dan lain sebagainya. Ini masih akan kita bahas di hari Sabtu yang akan datang. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.